Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang cara setting semua fitur yang ada di dalam Business Manager atau BM. Nah, ini sebenarnya video lanjutan ya. Jadi buat teman-teman yang belum tonton, silahkan tonton video sebelumnya dulu. Karena di video ini kita langsung praktekin nih, gimana sih caranya fitur-fitur yang ada di BM. Jadi ketika kita pertama kali bikin Business Manager, itu kan ada yang perlu kita setting. Cara mengkonekkan fanpage-nya, kemudian cara kita meng-add teman kita biar masuk ke BM, dan seterusnya. Oke, jadi pastikan tonton dulu apa itu BM, tutorialnya, dan segala macamnya, baru lanjut ke video ini. Oke, oke, kita langsung aja masuk ke prakteknya ya. Oke, nah jadi untuk prakteknya, teman-teman seperti biasa bisa langsung masuk aja ke Business Manager ya, dengan cara di sebelah kiri ujung atas, itu ada menu All Tools, ya ini yang garis 3 atau yang titik 3, tergantung dari tampilan masing-masing. Kemudian cari Business Setting. Nah, ini dia ya, Business Setting. Kita klik aja langsung. Ya, jadi Business Manager ini ibaratnya kayak rumahnya. Makanya ini sebenarnya agak teknis, makanya saran saya buat yang baru nonton ini, jangan langsung nonton ini. Karena kecuali kalau memang teman-teman udah paham ya. Teman-teman bisa tonton dulu video sebelumnya yang berhubungan dengan setting Business Manager. Karena ini part 2-nya lah ibaratnya. Oke, jadi biasanya kan akun-akun baru itu masih kosong semuanya nih. Nah, pertama kita bisa add people dulu. Jadi add people itu biasanya kita nge-add ke diri kita sendiri. Jadi kalau teman-teman sebelumnya iklan di akun personal, ya udah kita invite aja. Invite biar akun kita yang personal masuk ke sini. Nah, terus yang kedua, kita juga bisa share akun. Jadi enaknya salah satu fitur yang paling enak menggunakan BM ini adalah kita bisa share account, kita bisa share fanpage, kita bisa share data juga gitu ya. Jadi misalnya nih, kalau misalnya kita punya tim yang nanti mereka akan handle iklan kita, kan mereka kan ribet nih kalau mereka harus sampai masuk ke Facebook kita. Nah, jadi biar gampang, kita undang mereka ke sini. Jadi di sini tuh kita bisa ngundang banyak nih, bisa ngundang orang, bisa ngundang akun, bisa saling share juga. Jadi kita kayak bisa kumpulin dalam satu rumah gitu lah ibaratnya. Gitu. Nah, contoh ya, misalnya pertama kita masuk ke people dulu. Nah, di sini kita bisa ngundang banyak teman. Ngundang banyak teman tuh maksudnya orang-orang yang memang berkepentingan ya. Jadi jangan asal ngundang. Contoh, ketika saya ngadil 10 tim advertising, saya nggak perlu bukain satu-satu. Jadi kita undang semua mereka ke sini. Saya juga di-invite ke dalam business manajernya. Nah, di situ akhirnya kita ketemu gitu. Jadi ibaratnya kita bisa saling ngelihat. Nah, jadi tanpa perlu saya login menggunakan akun mereka, ya dengan akun Facebook saya sendiri, kita bisa lihat nih langsung akun-akun iklannya. Oh, ini akun iklan yang diiklankan sama si advertiser si A. Ini si B, itu saya bisa buka semua datanya di sini. Jadi kita bisa ngebatasin akses mereka juga. Jadi misalnya si advertiser A ini khusus ngiklan, advertiser B ini misalnya bisa ngelola semuanya sampai ibaratnya kayak jadi adminnya lah, kayak gitu. Nah, contoh di sini kita tinggal klik add aja, kemudian tinggal kita masukin emailnya. Misal nih, teman-teman business manajernya atau BM-nya masih kosong, people-nya masih kosong. Kita pengen invite teman, atau kita pengen invite tim kita atau karyawan kita, atau advertiser kita untuk masuk ke sini. Ya, jadi biar nggak ribet, ya udah kita bisa lihat kinerja mereka di sini. Nah, kita tinggal masukin aja emailnya, misalnya test@gmail.com. Ya, ini contoh aja. Oke, kalau sudah, tinggal kita klik aja. Nah, kita mau menjadikan dia sebagai apa nih? Admin akses atau employee. Gitu, kita bisa pilih nih di sini nih. Kalau saya biasanya biar gampang ya admin akses aja langsung. Jadi dia bisa kayak handle iklan, bisa ngedit, bisa matiin iklan, bisa delete, dan seterusnya. Kalau udah, klik admin akses, nih saya udah hampir full ya, jadi memang ada persentasenya masing-masing. Klik next, kemudian kita pilih nih, kita mau ngasih akses apa? Akses fanpage kah, akses ad account kah? Kalau iklan biasanya yang paling pasti itu akun fanpage sama akun ad account-nya. Gitu. Ya udah kita pilih aja, kita mau ngasih akun yang mana nih? Saya kan punya lumayan banyak akun. Misalnya saya mau kasih akun yang ini. Terus kira-kira dia tuh ngapain aja untuk akun ininya? Manage campaign-nya aja atau cuma sekedar ngelihat aja? Atau ya full control semuanya, ngelihat juga, ngedit juga, bikin iklan juga, matiin juga gitu. Kalau saya paling banyak di manage gitu, manage at account. Ya udah, invite, kemudian kalau sudah tinggal kita klik done gitu.
Nanti biasanya masuk nih ke emailnya dia nih, tes@gmail.com. Nah, kalau mau lebih cepat lagi teman-teman bisa klik ini, ya bisa klik ini kan masih pending ya, bisa klik ini, kadang nggak masuk soalnya. Kemudian klik resend di sini ya. Klik resend, kemudian di sini ada linknya. Nah, linknya bisa teman-teman copy. Kemudian kalau sudah di-copy, tinggal klik aja, nanti linknya tinggal kasih ke dia, si advertiser ini, tinggal kasih ke dia, nanti dia buka pakai link ini, udah nanti otomatis dia tinggal konfirmasi lebih mudah. Gitu. Jadi lebih gampang dibandingkan kalau kita nggak pakai sistem resend kayak gini ya. Takutnya banyak yang beberapa yang nggak masuk linknya. Gitu. Oke? Nah, itu yang pertama dari sisi people-nya. Kita juga bisa dari sisi page-nya. Gitu. Kita misalnya udah punya page nih, atau kita pengen pakai page-nya siapa, kita tinggal add page aja. Nah, ini dia. Kita bisa masukin URL name-nya dari page yang sebelumnya. Misalnya, teman-teman punya page, atau teman-teman misalnya punya admin, adminnya udah punya page, atau gampang kita mau ngasih page ini ke admin lah, atau sebaliknya. Nah, jadi nggak usah bikin baru, jadi kita bisa saling share fanpage, bisa saling share fanpage, bisa saling share Instagram, gitu. Jadi, misalnya ada satu fanpage di akun yang lain yang mau kita masukin ke sini. Nah, daripada kita bikin baru fanpage-nya kan lumayan repot ya, harus kontrol lagi, harus ngisi lagi dan seterusnya. Ya udah, tinggal kita masukin aja nama fanpage-nya apa, kita klik add page di sini. Seperti itu. Oke, kemudian dari sisi pixel juga bisa nih ya, kita klik data source, pixel di sini, kita bisa saling share pixel. Cuma kalau sharing pixel ini ada beberapa yang bilang rawan di ban gitu. Jadi pastikan kalau pixel yang kita gunakan itu jangan dari akun yang memang sudah di ban. Nah, untuk share pixelnya, teman-teman bisa ke partner dulu, ya. Di sini kita bisa share aset dulu, atau add dulu ya. Nah, teman-teman pengen nge-share asetnya atau pengen terima, gitu. Pengen terima dari orang yang pengen ngirim. Karena beda ya, kalau kita mau kirim, berarti kita pakai yang atas nih, give a partner access to your asset. Ya, jadi kita kasih akses mereka, akses si tim kita ini untuk masuk ke dalam aset kita gitu. Caranya seperti apa? Tinggal klik aja. Nah, ini masukin partner bisnis ID-nya. Nah, untuk partner bisnis ID-nya, berarti kan nanti dia harus masukin nih. Berarti kan kita harus masukin di sini partner bisnis ID-nya. Nah, cara dia ngelihat partner bisnis ID-nya gimana? Ada di sini nih. Nih, ID ini ya. Di sini. Dia tinggal klik aja, masukin aja ID-nya, kirim ke kita. Oke, jadi gambaran yang paling gampangnya, jadi teman-teman misalnya pengen pixel saya, ini sebenarnya data yang mahal ya, jadi jangan sembarangan ngasih, karena ini aset ya, namanya juga aset. Sesuatu yang sudah Anda kerjakan dari lama dalam bentuk pixel, orang-orang yang udah ngeklik, udah nonton, udah masuk landing page, itu kan aset semua. Anda kan untuk dapat itu butuh keluar uang, ya beda-beda ya, ada yang jutaan, ada yang ratusan juta, ada yang miliaran gitu, jadi jangan asal kasih. Misalnya teman-teman pengen data saya nih, ya udah, di sini berarti kan saya pengen ngasih nih ke teman-teman semua, misalnya ya. Tapi ya kalau di etikanya kalau di Facebook Ads mah ya nggak boleh gitu ya. Data itu mahal, itu kan namanya juga aset. Kita kan dapat datanya itu kan setelah keluar uangnya juga miliaran, ratusan juta gitu. Jadi ini kalau di etikanya kalau di dunia advertising kita nggak boleh saling share data kecuali kalau memang setim dan satu model bisnis ya. Jadi kita bisa share aset di sini, saya klik di sini, oke. Nah kemudian yang tadi ya, saya add, sorry. Kita tinggal klik add, kemudian klik yang atas ini, tinggal nanti masukin ID-nya dia berapa ke sini. Ya udah kalau udah dimasukin, kita klik next, nanti ya udah berarti otomatis dia bakal bisa akses aset kita. Nah, nanti kita pilih nih aset apa nih yang mau kita kasih ke dia gitu. Jadi ini khusus ke tim ya, jadi jangan sembarangan ngasih, khusus ke tim yang memang ibaratnya ini tuh sebenarnya bisa kita gunakan juga untuk akun kita yang lain. Jadi contoh nih, Anda punya 5 bisnis manager. Nah, sekarang data Anda yang ini, misalnya pengen kita kasih ke data yang kedua, yang BM kedua. Kan Anda punya 5 nih, BM1, BM2 gitu. Misalnya Anda BM1-nya takut kenapa-napa. Ya udah biar gampang, Anda bikin BM kedua, nah terus Anda langsung konekin nih antara BM1 sama BM2 gitu. Jadi BM2 ini tuh isinya nggak dari nol lagi. Fanpage-nya udah ada, akun BM, ad account-nya udah ada, kemudian
aset pixelnya udah ada, jadi enak banget, nggak dari nol. Jadi bukan cuma share ke temen atau ke tim, tapi kita bisa juga share ke akun cadangan kita. Sebenarnya tujuan utamanya itu, gitu, oke? Nah, itu gambarannya teman-teman semua, kemudian di sini juga ada sebenarnya banyak banget ya, cuma kalau saya jujur aja, saya paling sering pakainya cuma yang pixel, fanpage, add account, sama video view. Jadi saya nggak terlalu pakai di luar itu sih. Balik lagi kalau mau dikulik sebenarnya gampang, teman-teman tinggal buka aja masing-masing data source-nya atau masing-masing fitur-fitur di sini, biasanya ada penjelasannya juga kok. Oke, itu aja teman-teman praktek untuk fitur bisnis manajernya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.